بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Pemirsa, sahabat Al-Wahhab Channel yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita akan kembali menyambung kajian kita tentang urgensi tauhid, pentingnya tauhid dan bahayanya kesyirikan. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, di Indonesia ini banyak fenomena kesyirikan, ya, ritual-ritual kesyirikan, praktek-praktek perdukunan, ya, yang semakin hari makin bertambah. Kenapa? Karena memang di negara Indonesia ini, ya, belum ada peraturannya tentang masalah perdukunan, praktek kesyirikan, ya, sihir menyihir. Beda dengan di negara Saudi misalnya. Kalau di Saudi itu, ya, kalau ada dukun tertangkap, penyihir tertangkap, maka hukumannya dipancung, ya. Tapi beda di Indonesia, ya, malah dukun dihormati, dihargai, dibayar puluhan sampai ratusan juta. Nah ini, ya, pentingnya kita memahami tauhid dengan benar agar kita tidak terjerumus ke perkara-perkara kesyirikan, karena kesyirikan yang bisa menghapuskan semua amalan kita secara cepat. Dan belum lagi peraturan-peraturan, ya, adat istiadat yang membuat seseorang itu susah untuk melakukan, ya, pernikahankah, atau mau merayakan sesuatu, ya, atau mau sekolah dengan syarat ini dan itu. Saya kasih contoh misalnya. Banyak orang yang sudah siap menikah, laki-lakinya kah, perempuan kah, tapi paman bibinya beribut, ya, dengan alasan, oh jangan menikah bulan ini, nggak cocok, ya, karena kamu lahir tanggal sekian, maka nggak boleh, ya, nikah tahun ini, tahun depan boleh nikah. Dan itu banyak seperti itu, mengikuti aturan adat. Sebenarnya, ya, dalam syariat Islam tidak ada yang namanya hari buruk, hari sial, itu nggak ada. Angka sial itu nggak ada. Ya. Yang ada hari lebih baik daripada hari yang lain ada. Ya, seperti hari Jumat misalnya, Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari. Tempat yang lebih baik dari tempat yang lain ada. Ya. Nah, maka tapi kalau hari sial, nomor sial, hari buruk itu tidak ada di dalam syariat Islam. Maka ajaran Islam ini yang harus kita terapkan. Ya, kalau syariatnya Allah Azza wa Jal yang kita terapkan, insya Allah hidup kita aman, nyaman. Sebagai contoh misalnya, ya, saya perkenalkan, nama saya Hizbullah Al-Mubarak. Saya dilahirkan di tanggal 8, bulan 8, tahun 88. Saya anak ke-8. Dan putra pertama saya itu cucu ke-8. Nah, tapi yang perlu diingat saudaraku, nominal serba 8 ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan nasib saya di dunia. Dengan masalah ajal, rezeki, jodoh, nggak ada. Ya. Jadi jangan dikait-kaitkan. Lihat nominal angka kelahiran saya serba 8, mereka akan mengatakan, wah, nih orang banyak cuan nih. Ya, ini nomor hoki nih, bagus nih. Nah, orang Islam nggak boleh punya keyakinan seperti itu, nggak boleh menghubung-hubungkan nomor nominal itu dengan nasibnya, nggak boleh. Orang Islam harus punya keyakinan ketika Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada malaikatnya untuk meniupkan ruh ke rahim seorang wanita, itu sudah satu paket semuanya. Masalah ajal, masalah rizki, masalah jodoh. Kapan dia mati, di umur berapa, dengan cara apa, semuanya sudah disuratkan. Semuanya sudah disuratkan. Jadi orang Islam nggak boleh latahan, nggak boleh ikut-ikutan. Dan ini masalah tauhid, masalah keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi berapa banyak, ya, laki-laki perempuan mau menikah, tapi karena peraturan adat, peraturan budaya dia pakai, ya, nggak nikah bulan ini, bulan depan, nggak nikah tahun ini, tahun depan, akhirnya apa? Belum sempat menikah, meninggal salah satunya. Rugi. Ya, bukan aturan Allah Azza wa Jalla yang dipakai, tapi aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, yang itu membuat mereka hidupnya susah sendiri. Maka saudaraku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla,
ikuti aturan main yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, ikuti aturan main yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hidup kita akan aman. Nah, masalah fenomena kesyirikan dan praktek perdukunan di Indonesia ini sangat banyak sekali. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Hampir setiap daerah ada titik-titik yang banyak orang yang mintanya bukan ke Allah, tapi mintanya kepada makhluk, dukun-dukun yang mereka sebut sebagai orang pintar. Dan teman-teman sekalian, saudara-saudaraku sekalian, kenapa dukun itu banyak penyebutannya sebagai orang pintar? Karena memang yang datang ke mereka itu orang-orang bodoh. Mereka mempercayai, oh ini bisa menurunkan hujan, oh ini bisa memindahkan hujan, oh ini bisa menyembuhkan. Maka kita sudah sampaikan di awal bahwasanya yang bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat adalah Allah Azza wa Jalla, bukan yang lain. Nah, lewat pengobatan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan ini, maka mulai dari sini dakwah tauhid ini kita gaungkan terus. Untuk apa? Untuk melawan praktek-praktek perdukunan, untuk mewanti-wanti saudara-saudara kita akan masalah kesyirikan. Pengalaman saya sebagai seorang peruqyah menyampaikan dakwah tauhid ini lebih mengena. Saya jelaskan, saya kasih contoh. Saya dipanggil oleh keluarga seseorang, mereka minta untuk diruqyah ke rumahnya. Mereka butuh dengan terapi ruqyah. Saya datang, saya penuhi undangannya dengan niat membantu. Dan dakwah yang saya bawa adalah dakwah tauhid. Ketika ada yang nyimpan jimat, saya tanyakan riwayatnya. Ada riwayat khusus nggak? Mulai dari nenek kakeknya, orang tuanya. Pernah ngapain? Pernah berobat ke dukun kah? Pernah punya amalan yang dibaca ratusan kali dengan tujuan tertentu yang nggak ada contohnya kah? Pernah punya benda-benda yang diyakini bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat kah? Apapun bentuknya itu. Kertas-kertas, kain-kain, benda-benda padat, cincin-cincin, keris-keris, yang mereka yakini bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat. Ketika saya tanyakan, ada atau tidak, mereka jawab ada, maka keluarkan. Dimusnahin. Dimusnahin benda-benda yang mereka yakini bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat. Satu buat penjagaan, satu buat perlindungan, satu buat tolak bala, satu buat memperlancar usahanya. Nah, ini apa namanya? Kalau benda-benda yang diyakini bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat, kesyirikan yang sangat jelas sekali, saudaraku. Nah, maka dakwah tauhidnya saya sampaikan. Makanya nasihat saya kepada orang-orang yang mau melakukan praktek pengobatan ruqyah, maka penting untuk disampaikan dakwah tauhidnya terlebih dahulu. Jangan mentang-mentang banyak pasien main baca-bacain aja. Oh ini udah nggak keburu nih, ada pasien lain. Jangan, sampaikan dulu dakwah tauhidnya. Karena bahayanya ketika dakwah tauhidnya tidak disampaikan, banyak orang yang hari ini melakukan pengobatan ruqyah, besok dia coba pengobatan dukun lagi. Hari ini ruqyah, besok dia datang lagi ke paranormal. Hari ini ruqyah, besok coba lagi pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini bahayanya kalau dakwah tauhidnya tidak disampaikan. Maka sampaikan dulu dakwah tauhidnya. Di kendaraan umum atau sejenisnya, ada orang yang sharing, konsultasi, tanya-tanya, dan kita tidak segan-segan menanyakan riwayat khusus tersebut. Pernah ke dukun kah? Pernah punya jimat kah? Apakah? Tapi kalau tidak lewat ruqyah, berat, segan kita menyampaikannya. Tapi kalau lewat ruqyah karena mereka butuh, kita sampaikan saja. Kita sampaikan saja. Maka kesempatan untuk menyampaikan risalah tauhid atau dakwah tauhid melalui pengobatan bernama ruqyah ini sangat efisien dan efektif sekali. Sangat mengena sekali. Contoh, saya kasih contoh. Ini saya sebagai seorang peruqyah baru satu orang gitu, belum peruqyah-peruqyah yang lain. Saya jimat-jimat pasien saya yang kalau saya sudah musnahkan itu, mungkin hitungannya sudah banyak gitu, sudah bertruk-truk mobil truk itu. Karena terkadang satu pasien satu rumah jimatnya sekarang. Itu baru satu orang. Gimana peruqyah-peruqyah yang lain? Gimana komunitas-komunitas ruqyah yang lain? Nah, ini PR bagi kita semua bahwasanya apa? Ya, di Indonesia ini keadaan tauhid orang-orang Islam lagi tidak baik-baik saja, menunjukkan lagi banyak keterpurukan di dalam masalah
akidah, masalah tauhid. Maka lewat sarana pengobatan yang bernama ruqyah syar'iyyah ini kita gaungkan dakwah tauhid. Kita adakan kajian-kajian tauhid di mana-mana, di masjid-masjid, sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan risalah tauhid itu. Jangan sampai ada orang yang gelarnya sudah S1, S2, S3 tapi masih percaya dengan dukun-dukun. Masih percaya kepada hal-hal klinik. Masih percaya kepada benda-benda. Nah, maka memahami konsep tauhid dengan benar ini sangat penting sekali. Jangan sampai kita sebagai seorang Islam kita nggak paham. Ketika kita butuh sesuatu kita mintanya kepada siapa? Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak orang-orang yang terjebak di ranah kesyirikan dan mereka sebenarnya pengen keluar tapi karena sudah menjadi kebiasaan akhirnya apa? Banyak di antara mereka yang melakukan kesyirikan belum sempat bertaubat, Allah cabut nyawa mereka. Ingat, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya dosa kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Ketika ada pelakunya melakukan kesyirikan, belum sempat bertaubat, kemudian Allah cabut nyawanya, maka dosanya dosa paling besar, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan tempatkan di neraka selama-lamanya, abadan abidin. Maka ini ancaman, ukubah bagi orang-orang yang menduakan Allah Azza wa Jalla. Maka saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, penting bagi diri kita untuk menanamkan nilai-nilai tauhid kepada generasi kita, kepada anak cucu kita. Sampaikan risalah tauhid seperti apa yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu berbuat kesyirikan, jangan kamu menduakan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya dosa kesyirikan itu merupakan dosa yang paling besar. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tugas kita, PR kita sangat banyak sekali untuk menanamkan nilai-nilai tauhid minimal kepada keluarga kita, saudara kita, kerabat-kerabat kita. Maka sampaikan hadis Bukhari Muslim yang saya sampaikan tentang kegigihan, ketegasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berhadapan dengan batu yang Allah turunkan dari surga. Umar tidak ada sifat berlebihan, tidak ada gulu kepada benda yang Allah turunkan dari surga. Umar biasa aja gitu. Nah, jangan sampai ada di antara keluarga kita, saudara kita, famili kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang terdekat kita masih percaya kepada benda-benda, kertas-kertas, kain-kain, benda-benda pada cincin-cincin, keris-keris. Kalau kita butuh sesuatu, mintalah kepada Allah. Karena Allah yang bisa memberikan apa yang kita minta. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini pentingnya kita mengkaji tauhid. Pentingnya kita hadir di majlis-majlis ilmu yang membahas masalah tauhid, masalah akidah, agar kita tidak terjerumus ke perkara-perkara yang bisa menghapuskan amalan kita secara cepat. Tapi fenomena yang terjadi di kalangan kaum muslimin sekarang berbeda. Banyak orang Islam beribut masalah fikih. Beda masalah fikih, beda masalah furu, masalah cabang, beribut mereka. Tapi giliran saudaranya, tetangganya manggil dukun, anak diam-diam aja. Padahal masalah fikih itu lapang dada saja. Nggak usah merasa paling benar. Karena memang perihal masalah dalam masalah fikih itu sangat luas sekali. Tapi masalah di dalam masalah akidah, masalah tauhid, kita nggak boleh berbeda. Kita tidak boleh berbeda. Saya kasih tahu di mana letak perbedaan ketika kita beribut masalah fikih dan masalah akidah atau masalah tauhid, atau ketika kita terjadi kesalahan di dalam masalah fikih. Bedanya dengan masalah kesalahan di dalam masalah tauhid. Taruhlah kita salah di dalam memilih pendapat masalah fikih. Para ulama mengatakan ma'fu anhu, dimaafkan kok kesalahan tersebut. Jadi apa yang kita ributkan? Tapi kalau kesalahan itu terjadi di dalam masalah tauhid, masalah akidah, urusannya surga atau neraka. Ini perbedaannya saudaraku. Maka mulai dari sekarang bijaklah menyikapi perbedaan. Jangan sampai perbedaan masalah fikih kita beribut. Tapi giliran ada tetangga, ada saudara, ada keluarga kita, manggil dukun, manggil peramal, kita diemin aja.
Nah, seharusnya kita tegas di dalam masalah itu untuk menyelamatkan akidah, ya, tauhid saudara-saudara kita yang mereka hampir saja tergelincir di dalam masalah tauhid. Karena ketika seseorang tauhidnya sudah kuat, maka di situ nanti akan ada persatuan, ya. Ikatannya makin kuat, hubungan persaudaraannya makin kuat. Tapi kalau seseorang yang tauhidnya lemah, ya, akidahnya sudah nggak benar, maka lihatlah akan banyak bencana-bencana terjadi dan hubungan antara saudara yang satu dengan saudara yang lain akan, ya, berpisah, ya, karena tidak satu pemahaman. Maka kita ajak kembali saudara-saudara kita yang sudah terlanjur percaya kepada dukun, ya, percaya kepada benda-benda, kita ingatkan mereka, kita ajak untuk bertobat, ya, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memudahkan jalan dakwah tauhid ini. Karena kita pada hakikatnya sedang melanjutkan tongkat estafet yang telah dititipkan oleh para anbiya dan rasul, yang mereka selalu menggaungkan dakwah tauhid, selalu mengajak saudara-saudaranya, selalu mengajak kaumnya untuk sujud kepada Allah Azza wa Jalla, untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga keutuhan umat ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga tauhid kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla tetap mensabatkan keimanan di dada-dada kita sampai Allah Azza wa Jalla cabut nyawa-nyawa kita. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.